wabarakatuh. Saudara dan saudari, para hadirin yang berbahagia, selamat sore. Semoga saudara dan saudari selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat datang di kegiatan debat dengan mosi apakah pendidikan online lebih baik daripada pendidikan tradisional? Perkenalkanlah, saya Nindya Putri selaku moderator untuk memandu berjalannya debat ini. Debat ini akan membahas apakah pembelajaran secara online yang diyakini lebih baik daripada pembelajaran secara tradisional. Di sebelah kanan saya terdapat tim pro dan di sebelah kiri saya terdapat tim kontra. Silahkan dari masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kami selaku tim pro di acara debat kali ini. Saya Abiu dari Ardian selaku pembicara satu, dan di sebelah kiri saya ada saudari Nisrina Izana selaku pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya ada saudara Ridwan Marisi Situmorang selaku pembicara ketiga. Kami di sini tim pro yang menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra dengan saya Raihan Hafiz sebagai pembicara utama dan Jara sebagai pembicara kedua dan Sally sebagai pembicara ketiga. Kami selaku tim kontra yang tidak menyetujui bahwa pendidikan online lebih baik dari pendidikan tradisional. Terima kasih atas perkenalan diri dari masing-masing tim. Selanjutnya saya akan membacakan peraturan main pada babak ini. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perdebatan ini akan dibagi menjadi 3 babak. Untuk babak pertama, masing-masing tim akan diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan argumentasi terbuka. Tidak ada interupsi dalam babak ini. Bahasa yang digunakan harus sopan, logis, dan berbasis data, tidak menyerang individu ataupun pihak lain secara personal. Yang pertama akan diberikan waktu untuk menyampaikan argumentasi terbuka dimulai dari tim pro. Untuk tim pro, apakah sudah siap? Baik, kami siap. Baik, tim pro pembicara pertama silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Baik, argumen yang pertama. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembelajaran online telah menjadi pilar penting dalam dunia pendidikan modern. Akses internet yang semakin luas, perangkat digital yang terjangkau, serta platform edukasi yang terus berkembang menjadi pembelajaran online sebagai metode yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Nah, kelompok kami memiliki data dari UNESCO pada tahun 2024. Lebih dari 70% siswa dunia telah mengikuti pembelajaran berbasis digital dan 56% melaporkan peningkatan efektivitas belajar karena materi dapat diakses kapan saja sesuai ritme mereka. Hal ini menunjukkan bahwa online learning tidak lagi menjadi alternatif, tetapi telah menjadi bagian utama dalam perkembangan sistem pendidikan. Pembelajaran online memberikan kesempatan kepada siapa saja tanpa batas. Siswa di daerah terpencil dapat mengakses materi dari universitas dunia hanya dengan bermodalkan koneksi internet saja. Fleksibilitas waktu dan akses ini menjadikan pembelajaran online lebih inklusif dan merata. Selanjutnya, adanya platform pembelajaran digital menyediakan berbagai bentuk materi seperti video interaktif, podcast edukasi, electronic book, simulasi visual, hingga modul digital. Menurut riset EduTech Insight pada tahun 2024, menggunakan teknologi AI personalization meningkatkan kecepatan pemahaman siswa hingga 38%, lebih cepat dibandingkan dengan metode pembelajaran seragam di kelas secara tatap muka. Pembelajaran online juga mendorong kolaborasi global melalui forum diskusi, ruang rapat virtual, dan proyek berbasis digital. Hal ini memperluas wawasan siswa karena mereka berinteraksi dengan teman dari berbagai daerah atau bahkan belahan dunia. Selanjutnya, manfaat utama pembelajaran online ini, yang pertama, pembelajaran online dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Selama ada gawai dan jaringan yang memadai, pembelajaran bisa dilaksanakan. Kedua, materi variatif dan selalu diperbarui. Yang ketiga, pembelajaran online membantu siswa akan terbiasa menggunakan platform digital, mencari informasi secara mandiri, dan akses yang luas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan argumentasi pembuka.
Selanjutnya tim kontra, apakah sudah siap? Siap. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Kali ini saya selaku pembicara utama dari tim kontra akan menyampaikan latar belakang serta argumen untuk menetapi bahwa pendidikan tradisional lebih baik dari pendidikan online. Pembelajaran tradisional telah menjadi fondasi utama pendidikan selama berabad-abad. Interaksi tatap muka antara guru dan siswa menciptakan suasana belajar yang hangat, personal, dan penuh dinamika. Kehadiran guru secara langsung memungkinkan proses pembelajaran belajar lebih terarah, karena guru dapat membantu ekspresi, memahami karakter siswa, serta menyesuaikan metode mengajar sesuai kebutuhan. Berdasarkan World Education Report tahun 2024, 83% siswa menunjukkan peningkatan pemahaman saat belajar di kelas tatap muka. Hal ini terjadi karena guru dapat memberikan arahan, umpan balik cepat, serta motivasi emosional yang tidak bisa sepenuhnya diberikan melalui layar. Selain itu, interaksi fisik di ruang kelas mendukung kemampuan sosial siswa. Mereka belajar berdiskusi, bekerja sama, menyelesaikan masalah kelompok, serta menghargai pendapat teman-teman mereka. Lalu pembelajaran tradisional juga memiliki peran besar dalam pembentukan karakter siswa. Lingkungan sekolah dengan rutinitas yang struktur, mulai dari jam pelajaran, aturan kelas hingga etika pergaulan, membantu siswa mengembangkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Menurut laporan nasional Child Development Institute tahun 2003, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka memiliki 25% kemampuan sosial lebih baik dibanding siswa yang belajar sepenuhnya online. Selain itu, fasilitas fisik sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, ruang seni, studio musik, dan lapangan olahraga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi diri melalui praktik langsung, sesuatu yang sulit digantikan oleh pembelajaran online. Lalu pembelajaran tradisional juga memiliki manfaat, yaitu interaksi sosial langsung yang dapat membentuk karakter. Interaksi tatap muka membuat siswa belajar memahami ekspresi, bahasa tubuh, dan emosi orang lain secara nyata. Hal ini menumbuhkan empati, kerjasama, serta kemampuan berkomunikasi yang lebih alami. Situasi sekolah dimulai dari diskusi kelompok, kerja tim, hingga penyelesaian konflik kecil membantu siswa membangun kepribadian dan kecerdasan emosional yang kuat. Lingkungan ini sulit tercipta secara penuh di ruang digital. Kedua, bimbingan guru yang lebih efektif dan cepat. Dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat mengamati secara langsung reaksi dan pemahaman siswa. Jika ada siswa yang kesulitan, guru bisa memberi segera penjelasan ulang atau pendampingan individual. Respon cepat ini membuat proses belajar lebih efektif, terutama pada materi yang membutuhkan demonstrasi, latihan bertahap, atau pengawasan ketat. Yang keempat, dapat menggunakan fasilitas fisik untuk kegiatan praktikum dan seni. Laboratorium, perpustakaan, ruang seni, studio musik, hingga lapangan olahraga memberikan pengalaman belajar yang bersifat hands-on. Siswa dapat melakukan eksperimen, membaca sumber fisik yang beragam, menggunakan alat musik, hingga ikut klub olahraga. Kegiatan ini meningkatkan kreativitas, ketelitian, dan kemampuan motor. Pengalaman praktik langsung ini sangat sulit digantikan oleh simulasi online yang sifatnya terbatas. Yang keempat, dapat membuat siswa menjadi lebih disiplin dan rutinitas yang terstruktur. Pembelajaran tradisional membentuk pola kebiasaan datang tepat waktu, mengerjakan tugas sebelum batas waktu, mematuhi tata tertib, serta mengikuti alur kegiatan belajar. Rutinitas ini melatih kedisiplinan, manajemen waktu, dan tanggung jawab personal. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting untuk di kehidupan dunia kerja maupun di kehidupan sosial di masa depan. Lalu yang terakhir ada lingkungan sekolah dapat menanamkan etika, moral, dan kebiasaan positif. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, Waktu tersisa 1 menit. tetapi juga ruang sosialisasi yang menanamkan nilai moral melalui interaksi dengan guru, dengan teman sebaya. Siswa belajar sopan santun, toleransi, menghargai perbedaan, serta mematuhi norma sosial. Kegiatan seperti upacara, organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler juga memperkuat karakter dan integritas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra yang sudah menyampaikan argumentasi pembuka. Luar biasa, kita sudah mendengar argumentasi pembuka dari kedua tim. Selanjutnya kita akan memasuki babak kedua, yaitu menyampaikan argumen sanggahan dengan total waktu 10 menit. Dengan penuh rasa hormat, disilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen sanggah. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pembicara kedua akan menyanggah argumen tim kontra.
Tim kontra telah menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif karena guru dapat memantau siswa secara langsung. Namun efektivitas ini pada masa sekarang tidak lagi hanya tergantung pada keberadaan guru secara fisik, melainkan pada keunikan cara setiap siswa memperoleh informasi. Justru dalam pembelajaran online, efektivitas meningkat karena siswa memiliki kontrol penuh terhadap proses belajarnya. Yang pertama, mereka bisa mengulang video berkali-kali jika belum memahami. Yang kedua, menjeda penjelasan guru. Yang ketiga, mencari materi pendukung secara penuh, cepat, dan luas. Yang terakhir, belajar sesuai ritme atau cara masing-masing. Ini adalah hal yang tidak dapat dilakukan pada kelas tatap muka, di mana waktu belajar dikendalikan oleh guru dan satu penjelasan dipaksakan untuk puluhan saudaraku, untuk puluhan siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda. Selain itu, efektivitas belajar secara online meningkat karena materi yang disajikan lebih terstruktur, terarsip sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja. Dalam kelas tradisional, ketika suatu penjelasan terlewat, siswa harus menunggu guru untuk mengulang pada kesempatan lain, dan seringkali tidak ada waktu untuk itu. Pembelajaran online juga lebih efektif dalam menjelaskan konsep abstrak melalui diagram, animasi, simulasi, audiovisual. Media seperti ini secara ilmiah terbukti meningkatkan pemahaman hingga puluhan persen pada konsep yang sulit dijelaskan lewat kata-kata. Dengan demikian, efektivitas belajar dalam sistem online bukan hanya setara, tetapi dalam banyak konteks lebih unggul karena menyesuaikan dengan kebutuhan individual, bukan satu pola untuk seluruh kelas. Silakan saudara. Impro menekankan bahwa fleksibilitas online membuat belajar lebih efektif. Namun fleksibilitas itu sendiri justru menjadi kelemahan besar dalam efektivitas belajar. Efektivitas belajar tidak hanya ditentukan oleh akses ulang materi, tetapi oleh konsistensi, perhatian, dan kedisiplinan. Sesuatu yang lebih mudah tercapai dalam pembelajaran tatap muka. Dalam kelas tradisional, suasana fisik, tatapan guru, serta kontrol kelas menciptakan kondisi belajar yang stabil, sehingga siswa lebih fokus. Hal ini terbukti meningkatkan attention span siswa. Sebaliknya dalam pembelajaran online, siswa sangat mudah terdistraksi oleh notifikasi ponsel, tab lain di layar, media sosial, gangguan lingkungan di rumah. Gangguan ini langsung menurunkan efektivitas belajar, meskipun materi bisa diulang. Selain itu, meskipun siswa bisa memutar ulang video, tidak ada jaminan mereka benar-benar memahami konsep yang kompleks tanpa tanya jawab langsung dengan guru. Dalam pembelajaran tatap muka, efektivitas meningkat karena guru dapat langsung mendeteksi siswa yang tidak paham, mengoreksi kesalahan secara real time, memberikan penjelasan tambahan yang lebih tepat, memancing siswa berpikir melalui diskusi langsung. Hal-hal ini sulit dicapai melalui layar. Pembelajaran tatap muka juga lebih efektif karena lingkungan kelas menciptakan ritme belajar yang teratur. Ritme teratur ini membangun kebiasaan akademik yang baik. Sementara itu, dalam sistem online, kemandirian yang rendah menyebabkan banyak siswa menunda-nunda belajar hingga efektivitas pembelajaran menurun drastis. Dengan demikian, efektivitas belajar lebih kuat tercapai dalam lingkungan tatap muka karena kontrol, fokus, dan interaksi langsung menjadi pilar utama keberhasilan belajar. Terima kasih. Gangguan fokus memang bisa terjadi, tetapi efektivitas belajar tidak hanya diukur dari fokus seketika. Yang menentukan adalah seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi. Pembelajaran online menyediakan simulasi, animasi, dan modul interaktif yang dapat diberikan oleh kelas tatap muka. Misalnya, konsep sains yang abstrak seperti reaksi kimia atau rotasi bumi yang lebih mudah dipahami melalui animasi 3 dimensi dan simulasi digital. Efektivitas pemahaman meningkat karena materi divisualisasikan, bukan hanya dijelaskan secara terus. Silakan saudaraku. Visualisasi memang membantu, tetapi efektivitas belajar tidak hanya soal memahami konsep visual. Banyak materi membutuhkan diskusi langsung, feedback spontan, dan interaksi dua arah yang cepat. Dalam kelas tradisional, guru bisa langsung menghentikan pembahasan, memberikan contoh baru, atau merespon ekspresi kebingungan siswa. Sementara itu dalam kelas online, keterlambatan jaringan, keterbatasan kamera, dan minimnya kontak mata membuat komunikasi tidak seefektif tatap muka. Efektivitas menurun ketika guru tidak dapat membaca situasi secara langsung. Terima kasih. Interaksi langsung memang penting, namun teknologi saat ini sudah menawarkan Learning Management System atau LMS yang memungkinkan guru meninjau perkembangan siswa secara detail, seberapa lama mereka belajar, materi mana yang sering diulang, hingga tingkat keberhasilan dalam kuis atau mengerjakan soal.
Dalam kelas tradisional, guru tidak memiliki data seakurat itu. Ia hanya mengandalkan pengamatan visual dan nilai ujian. Sementara secara online proses belajar siswa tercatat mendalam dan dapat dianalisis. Ini justru meningkatkan efektivitas pembelajaran karena guru dapat menyesuaikan strategi berdasarkan data objektif bukan asumsi. Silakan saudara. Data memang membantu, tetapi data tidak bisa menggantikan interaksi emosional dan motivasi secara langsung. Banyak siswa belajar efektif karena adanya dorongan tatap muka guru berjalan di depan kelas. Instruksi saudara, silakan. Tim kontra menganggap suasana kelas tradisional lebih efektif, namun hal itu justru menunjukkan kelemahan. Efektivitas belajar sangat bergantung pada kondisi ruang kelas dan kualitas guru. Pembelajaran online untuk mengurangi keberangkuan itu. Bahkan jika guru berbeda-beda kualitasnya, materi digital yang terstandar memastikan bahwa siswa mendapatkan kualitas belajar yang merata. Selain itu, siswa yang introvert atau cenderung pemalu lebih efektif belajar secara online karena mereka bisa bertanya lewat chat tanpa rasa sanggup. Artinya, efektivitas online justru lebih inklusif. Terima kasih. Perlu diingat bahwa efektivitas belajar tidak hanya soal kualitas materi, tetapi kesiapan mental dan kemampuan regulasi diri siswa. Banyak siswa terutama usia sekolah dasar dan menengah belum mampu mengatur diri dalam belajar. Mereka lebih efektif jika berada dalam lingkungan terstruktur, disiplin, dan diawasi secara langsung. Akses materi yang baik tidak otomatis membuat siswa belajar efektif. Pembelajaran tatap muka menawarkan fondasi belajar yang stabil, ritmis, dan terarah. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sistem online. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kedua tim yang sudah menyelesaikan babak kedua. Kita akan masuk ke babak ketiga. Babak ketiga ini merupakan penajaman untuk menyampaikan simpulan akhir. Waktunya hanya 3 menit dan tidak ada interupsi. Baik, babak ketiga kita mulai. 3 menit dari tim pro. Silahkan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dari tim pro. Yang pertama, akses dan inklusi. Melalui pembelajaran online, batas geografis dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Siswa dari pelosok desa mampu ke kota-kota dengan dapat akses materi kualitas tanpa meninggalkan rumah. Yang kedua, fleksibilitas dan personalisasi. Karena materi tersedia secara digital, siswa bisa belajar kapanpun dan dimanapun mengikuti ritme mereka sendiri. Yang ketiga itu efektivitas dan penyajian materi, yang dimana media digital atau seperti animasi, simulasi, diagram, aktivitas sangat efektif untuk menjelaskan konsep abstrak dan kompleks. Yang keempat itu data dan analisis personal, yang dimana melalui platform pembelajaran atau bisa disingkat dengan LMS, guru bisa melihat data detail bagaimana yang sering diulang dan mereka yang menghasilkan waktu pada satu topik. Dengan demikian, segala manfaat ini, pembelajaran online menjadi solusi modern untuk tantangan pendidikan global. Bagaimana menjangkau lebih banyak siswa, memberikan pengalaman belajar yang personal, dan memastikan mutu pendidikan yang setara. Sekian. Baik, terima kasih kepada tim pro atas kesimpulan yang telah disampaikan. Selanjutnya tim kontra menyampaikan penajaman untuk menyampaikan simpulan akhir. Kepada tim kontra disilahkan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hadiri yang saya hormati, setelah semua argumen dari sanggahan yang kami sajikan, jelas bahwa pembelajaran tradisional tatap muka tetap memiliki keunggulan fundamental yang sulit digantikan oleh sistem online secara penuh. Pertama, interaksi sosial dan karakter. Pembelajaran tatap muka memungkinkan siswa berinteraksi langsung dari ekspresi wajah, bahasa, tubuh hingga diskusi. Tatap muka yang sangat penting untuk perkembangan empati, kemampuan berkomunikasi, dan kerjasama. Lingkungan sekolah juga mendidik karakter melalui rutinitas, kedisiplinan, dan aturan sosial. Kedua, ada motivasi dan pengawasan. Struktur kelas tatap muka dengan kehadiran visi guru membantu menjaga motivasi siswa. Penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa itu pembelajarannya tatap muka lebih tinggi dibanding daring. Ketiga, efektivitas akademik. Dalam studi efektivitas, pembelajaran tatap muka lebih unggul dibanding pembelajaran online dalam sejumlah konteks. Terutama karena guru bisa memberikan umpan balik langsung dan memperhatikan pemahaman siswa saat itu juga. Keempat, pengembangan keterampilan sosial dan emosional.
Sekolah fisik bukan hanya tempat mentransfer ilmu, namun laboratorium sosial di mana siswa belajar menyelesaikan konflik, berbagai sosial di mana siswa belajar menyelesaikan konflik berbagai dan tumbuh sebagai individu dalam konteks komunikasi yang nyata. Dan terakhir, keandaian dan ketersediaan infrastruktur. Tidak semua siswa itu memiliki akses internet stabil dan perangkat digital yang memadai. Nah, dalam pembelajaran tatap muka, hambatan teknis seperti itulah yang bisa meminimalisasikan dan sekolah menyediakan lingkungan belajar yang lebih terjamin. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, setelah mendengarkan seluruh rangkaian argumen dari kedua tim, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran online dan pembelajaran tradisional memiliki keunggulan serta tantangannya masing-masing. Tim Pro menegaskan bahwa pembelajaran online menawarkan akses luar, fleksibilitas waktu, personalisasi, serta pemanfaatan teknologi digital seperti animasi, simulasi, dan data analitik yang mampu meningkatkan pemahaman siswa. Pembelajaran online juga dinilai lebih inklusif, memungkinkan siswa belajar sesuai ritme mereka sendiri dan memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk memperoleh materi berkualitas tanpa batas geografis. Di sisi lain, tim kontra menekankan bahwa pembelajaran tradisional tetap memiliki peran sangat penting. Interaksi tatap muka diyakini mampu membangun karakter, meningkatkan motivasi, memperkuat kedisiplinan, serta memfasilitasi pembentukan keterampilan sosial dan emosional. Guru dapat memberikan umpan baik secara langsung, membaca ekspresi siswa, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta struktur kelas yang nyata, sesuai yang belum digantikan oleh sistem online. Dari perdebatan ini, kita dapat belajar dan dapat melihat kedua metode pembelajaran tidak harus saling menggantikan, tetapi justru dapat saling melengkapi. Pembelajaran online memberikan efisiensi dan inovasi, sementara pembelajaran tatap muka menghadirkan interaksi sosial dan pembinaan karakter yang kuat. Demikian debat pada hari ini menunjukkan tantangan bahwa pendidikan bukan sekedar memilih satu metode, tetapi bagaimana menghadirkan sistem belajar yang adaptif, inklusif, dan efektif bagi seluruh peserta didik. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumentasi dengan sangat baik, dan kepada seluruh hadirin yang mengikuti jalannya debat. Oke, dipersilahkan untuk berjabat tangan untuk tim pro dan tim kontra. Terima kasih. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.